Biarlah hari ini kita mau bersuka cita sebab dia sumber kemenangan dalam hidup kita. Oh. Mari katakan, betapa besar perbuatanmu, nyatalah karya kasih-Mu. Katakan, di hidupku, ku melihat Kau sertaku. Kau tak ikat dari janji-Mu, menolong membela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Katakan, jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Katakan, betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu. Di hidupku, ku melihat Kau sertaku. Kau tak ikat dari janji-Mu, menolong membela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Katakan, jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Oh, oh. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Terima kasih buat sukacita yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih buat segala kemurahan, kebesaran-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Lebih lagi serba. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Oh Yesusku, Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih lagi bersorak bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang benar, Allah yang perkasa.
gunung batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, yang benar. Mari katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, semoga Allah kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih. Hidupku ditentukan oleh firman dan rencanamu. Dicintai, diberkati, diubahkan oleh anugerahmu. Surga, iya dan amin setiap perkataanmu. Iya dan amin setiap janji-janjimu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesus. Katakan, hidup
hidupku ditentukan oleh firman dan rencanamu. Dicintai, diberkati, diubahkan oleh anugerahmu. Come on. Ya dan amin setiap perkataanmu. Ya dan amin setiap janji-janjimu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesus. Mari katakan, iya dan amin setiap perkataanmu. Iya dan amin setiap janji-janjimu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesus. Iya dan amin setiap perkataanmu. Iya dan amin setiap janji-janjimu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesus. Sempurna Kau Yesus. Sempurna Kau Yesus. Segala kemuliaan dan kebesaran hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kau Bapa yang setia, Allah yang kami kagumi. Sungguh kami percaya bahwa setiap yang Kau firmankan ya ada amin dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku berharap. Sebab Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu. Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Katakan, hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untuk ku berharap. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu,
Ku takkan takut, Kau sertaku. Padamu dan tongkatku, itu yang menghibur aku. Dalam gelap ku takkan geram. Ku melangkah teguh dalam janji-Mu setia. Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Sebab Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janji-Mu, Kau pasti genapi, Kau pasti genapi, Kau pasti genapi, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Kami percaya, ku percaya, kami percaya Tuhan, ku percaya, ku percaya semua firman-Mu. Amin. Sungguh kami percaya Tuhan, bahwa segala yang Kau firmankan pasti Kau nyatakan atas kami. Kami percaya bahwa rancangan terbaik itu pasti Kau berikan bagi kami. Kami percaya sepenuhnya kepada-Mu, sebab janji-Mu yang kami. Oh Yesus, kepadamu saja kami berserah. Kami berserah sepenuhnya. Kami bawa hidup kami kepada-Mu, Allah yang besar, yang kami tinggikan selamanya. Kau Allah yang kami muliakan, Kau Allah yang kami tinggikan, Kau Allah yang kami agungkan. Sebab Kau Bapa setia, Kau Bapa setia, Allah yang kami muliakan. Yesus, Yesus Tuhan. Oh, Kau disembah selamanya. Allah yang mulia, Raja di atas segala raja, Allah Raja damai. Yesus, Yesus, inilah hidup kami mau bawa kepada-Mu sebagai persembahan yang terbaik bagi-Mu. Oh Yesus, haleluya. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang besar,
hidup kami. Kami mau naikkan syukur kami. Kami mau naikkan pujian kami kepadamu Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Katakan, aku percaya. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasihmu setia di dalam hidupku. Kami percaya, aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya, janjimu ya dan amin. Kasihmu Tuhan setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Kami percaya, aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, anugerahmu Tuhan lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta. Haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan, bahwa segala yang kau firmankan yang dan amin dalam kehidupan kami. Dan inilah kami jemaat-Mu, kami telah siap untuk mau mendengar segala firman yang kau nyatakan bagi kami pagi hari ini. Setiap yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam segala kerendahan hati kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Bersyukur buat segala anugerah kasih sayang-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa setiap janji-janji Tuhan pasti akan tergenapi di dalam hidup kami. Ketika kami tetap percaya, ketika kami tetap beriman bahwa Engkau Allah yang terus bekerja dan berkarya di dalam hidup kami. Menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, Engkau berkarya di dalam hidup kami, di dalam pemberitaan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Allah boleh memberkati kehidupan kami, semua umat-Mu yang ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi, salam Bapak Ibu dan Saudara. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, kita bersyukur di minggu ketiga bulan Agustus 2026 ini, Tuhan masih memberikan waktu yang baik bagi kita untuk boleh beribadah. Dan di sepanjang bulan Agustus ini kita sedang berbicara tentang tema besar, yaitu namun aku tetap percaya. Di minggu pertama kita sudah belajar tentang topik firman Tuhan, mengapa Tuhan. Dan di minggu kemarin kita belajar tentang apa topiknya? Apa? Believe him, ya, percayalah kepadanya. Dan hari ini kita akan belajar satu topik kebenaran firman Allah, nantikanlah dia. Ya,
nantikanlah dia. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, saya yakin percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini pernah mendengar restoran yang ada di kota kita, atau pernah membaca nama-nama restoran yang ada di sekitar kita, di kota kita, khususnya di kota Pangkal Pinang, di restoran-restoran makanan cepat saji atau fast food, restoran seperti McDonald, KFC, Pizza Hut, Hoka-Hoka Bento, Solaria, dan banyak jenis lain, ada Migacoan di antaranya ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, setiap kita lewat di depan restoran-restoran itu, bisa jadi kepikiran kapan kita akan makan di sana, dan bisa jadi juga ada di antara kita yang setiap minggu mengunjungi restoran-restoran tersebut ya. Nah, memang restoran makanan cepat saji tersebut semakin hari semakin populer di setiap kota, dan setiap pembukaan restoran tersebut merupakan petanda bahwa kota itu akan mengalami kemajuan ya, akan mengalami perkembangan, dan merupakan satu barometer suatu kota ketika restoran-restoran tersebut dibuka gerainya di mana-mana. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah dampak dari kebiasaan mengunjungi restoran seperti itu terhadap kehidupan orang-orang yang melakukannya? Ya, beberapa tahun yang lalu, Sanford Defoe, seorang profesor dalam bidang manajemen di University of Toronto, Kanada, bersama dengan timnya melakukan penelitian tentang dampak dari budaya makanan cepat saji atau fast food culture ya. Dampak yang dimaksud bukanlah sekedar sebatas tentang perubahan kebiasaan ketika sebelumnya kita makan dengan piring keramik atau kaca, dan sekarang berubah menjadi kertas atau styrofoam seperti yang disediakan oleh restoran-restoran cepat saji tersebut. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, dampaknya terhadap pola kehidupan tentu ada banyak hal yang terjadi. Tidak hanya sekedar perubahan dengan tempat wadah makanannya, tetapi di dalam pola kehidupan orang-orang yang sering mengunjungi restoran-restoran tersebut. Sebagaimana yang kemudian dimuat dalam majalah Forbes, dari penelitian tersebut didapati bahwa kebiasaan makan di restoran cepat saji seperti McDonald, KFC, Burger King atau Subway membuat orang hidup dengan lebih tergesa-gesa dan menjadi sedikit kurang sabaran ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, dalam beberapa tahun yang lalu sering kita lihat di media sosial ada super GrabFood yang nangis. Kenapa Saudara? Karena di cancel. Dia sudah beli kantong besar makanan-makanan cepat saji, tiba-tiba di cancel, dan itu menyakitkan. Nah Bapak Ibu dan Saudara, ternyata orang yang memesannya pun gak sabaran ya, sedikit tidak sabaran ya. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, Sanford Defoe mengatakan di dalam penelitian tersebut, dikatakan, we found that this impatience hampers our ability to fully experience and enjoy life, pleasures moment to take the time to smile the rose. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, dikatakan kami mendapati bahwa ketidaksabaran ini menghambat kemampuan kita untuk benar-benar merasakan dan menikmati momen-momen indah di dalam hidup. Yaitu untuk meluangkan waktu guna menikmati keindahan di sekitar kita. Ya Bapak Ibu dan Saudara, patut diakui bahwa kalau kita memiliki sikap yang tergesa-gesa ketika kita makan, maka ketika kita menikmati makanan itu tidak benar-benar menikmati. Contoh, misalnya kita makan, kita berbicara kiri kanan, kita bermain HP, dan ada banyak hal, kita menerima telepon orang dan sambil kita makan. Saya percaya bahwa apa yang kita lakukan di dalam menikmati makan itu sudah hanya sekedar kenyang saja. Tidak akan memberikan dampak yang lebih ketika kita menikmati berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Memang bila kita makan secara tergesa-gesa atau sambil melakukan hal-hal tersebut, mengobrol kiri kanan, dan seperti yang dikatakan oleh Sanford Defoe tadi,
Hal itu akan menghambat kemampuan kita untuk benar-benar merasakan dan menikmati momen-momen indah di dalam hidup kita. Teringat beberapa waktu tahun yang silam ada jemaat yang mengajak saya makan you can all eat ya. All you can eat. Dan mereka bilang, "Pak, kalau makan di sini Pak, pelan-pelan. Karena ini berapa jam Pak, sampai malam pun sampai ditutup Pak." Kita, namanya saudara, orang yang belum pernah, oh ya siap. Melihat makanan di depan itu, nasi bermacam-macam mereknya, bermacam-macam jenisnya saudara. Yang lain itu santai aja, ambil dulu itu yang lembut-lembutnya gitu ya. Saya ambil nasi langsung dengan ayamnya. Belum pernah terjadi dalam hidup saya. Dan apa yang terjadi saudara? Tidak setengah jam kemudian sudah kenyang. Mereka, "Ayo makan pak. Terus pak. Udah karu-karuan lagi, udah gak bisa lagi saudara. Kenapa? Mereka menikmati satu demi satu sampai 5 jam di situ pun tetap mereka makan. Saya udah menyerah. Udah gak kuat lagi. Nah, Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, saya pikir bahwa orang yang tergesa-gesa di dalam hidupnya tidak akan mungkin bisa mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya. Sebagai akibat kita tidak akan benar-benar bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan dan berkat yang Ia berikan di dalam kehidupan kita. Baik berkat dalam bentuk makanan, nafas kehidupan, dan berbagai kebaikan yang Ia limpahkan di dalam kehidupan kita. Bukan itu saja, ketergesa-gesaan tersebut diutarakan oleh Sanford de Voort dan selain mengakibatkan menurunnya kesabaran orang, juga akan berakibat terhadap semakin menipisnya daya tahan orang terhadap waktu tunggu. Ya, ketergesa-gesaan tersebut mengakibatkan orang menipisnya daya tahan orang terhadap waktu tunggu. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, mungkin pernah kita menulis status dengan tulisan seperti ini. Pekerjaan yang sangat membosankan adalah apa? Kalau Anda tahu berarti pernah menulisnya. Ya. Pekerjaan yang sangat membosankan itu menunggu katanya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ternyata apa yang diteliti oleh Sanford de Voort ini ternyata bukan hanya terjadi di Amerika saja, ternyata terjadi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat melihat hal itu di jalan raya, khususnya ketika kita bertemu dengan lampu lalu lintas. Bapak Ibu dan Saudara perhatikan, ketika lampu lalu lintas itu berpindah dari merah ke hijau, dan kalau kita di bagian depan, ketika kita lupa menggas motor kita atau mobil kita, 7 atau sampai 10 detik saja saudara, di belakang itu sudah tek gitu saudara. Kalau nggak percaya, habis pulang dari sini boleh dicoba. Ya. Apalagi kalau tiba-tiba ada mobil mogok di depan, di belakang itu udah nggak sabaran lagi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, artinya pengemudi mobil di belakang kita merasa sangat terganggu karena kita membuat dirinya harus menunggu beberapa detik. Ya, itu harus beberapa detik, bukan 10 menit, bukan setengah jam. Baru 7 sampai 10 detik saja orang sudah masuk di belakang. Bahkan baru perpindahan dari merah belum ke hijau udah di klakson. Nah, itu adalah budaya yang ada di sekitar kita. Sering saya bertanya, kenapa ya kita di Bangka ini nggak ada macet, tapi orang kok begitu banget? Karena memang nggak ada macet, justru itulah makanya orang nggak mau tertunda perjalanannya. Oke, kalau begitu kita memaklumi keadaan itu. Beda kalau misalnya di kota-kota seperti kota Jakarta, kota Bandung yang sudah terbiasa dengan macetnya, orang bisa memahami. Kita bisa memahami lah, nggak usah terlalu banyak klakson di belakang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita ada di dalam posisi itu saat ini, mari kita melihat diri kita. Apakah benar-benar kita sudah memiliki waktu sabar yang benar dalam hidup kita? Atau kita ini orang-orang yang memiliki sifat menipis dalam hal menunggu? Ya, disinilah pentingnya iman yang sehat itu. Mengapa?
Karena iman yang sehat akan memampukan kita untuk menantikan penggenapan janji Tuhan tanpa berputus asa. Hal tersebut terlihat dalam catatan kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Habakuk terhadap dirinya sendiri dan jawaban Tuhan terhadap kata-kata yang Habakuk ucapkan kepada Tuhan. Hal itu dicatat dalam Habakuk 2 ayat 1 sampai 4. Sebagaimana yang akan kita lihat di ayat 1 ditulis kata-kata yang diucapkan oleh Habakuk kepada dirinya sendiri. Sedangkan di ayat 2 sampai ayat yang keempat dicatat kata-kata yang Allah utarakan kepada Habakuk sebagai jawaban terhadap kata-kata yang Habakuk ucapkan kepadanya di ayat 1 tersebut. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, di dalam Habakuk 1 ayat 12 sampai 17, hal itu diungkapkan di sana. Saya mengajak kita untuk melihat Alkitab kita di dalam Habakuk 2 ayat 1 sampai 4. Dikatakan di sana, aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Itu adalah kata-kata Nabi Habakuk kepada dirinya sendiri. Ayat 2, Tuhan menjawab. Aku katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loloh batu supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat ketiga dikatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya dan bukan tipuan. Ya, meskipun lambat, nantikanlah itu, kata Tuhan kepada Nabi Habakuk. Sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, seperti yang sudah dijelaskan di dalam 2 minggu berturut-turut, di minggu pertama dan kedua dalam khotbah yang sudah disampaikan, bahwa kitab Habakuk yang memuat ayat-ayat yang baru saja kita baca tadi memuat dialog antara Nabi Habakuk dengan Allah, ya. Dialog yang diawali oleh pertanyaan Nabi Habakuk kepada Allah sehubungan dengan kesukaran yang dialami oleh umat Allah, yaitu bangsa Yehuda di masa pemerintahan Raja Yoyakim yang lalim. Bukan itu saja, kesukaran tersebut juga dalam bentuk ancaman yang mereka hadapi sehubungan dengan munculnya kerajaan Babel atau kerajaan Kasdim yang mengancam kerajaan Yehuda pada zaman itu. Semua itu terjadi di tahun 609 sampai 605 sebelum Masehi. Bapak Ibu dan Saudara, selanjutnya di dalam Habakuk 1 ayat 12 sampai 17, Habakuk kembali berbicara kepada Tuhan. Dia katakan, ia mengakui kekudusan dan kedaulatan Allah dengan jujur mempertanyakan mengapa Allah membiarkan orang Kasdim yang lalu menelan bangsa Yehuda. Ini adalah pertanyaan Nabi Habakuk kepada Allah. Padahal dalam pandangan Nabi Habakuk, orang Yehuda relatif lebih benar daripada orang Kasdim. Jadi dalam pandangan Habakuk ini, orang Yehuda ini jauh lebih baik daripada orang Kasdim. Tapi kok Tuhan membiarkan kami tersiksa, menderita di bawah orang-orang yang kurang benar? Ya, itu adalah dalam pandangan manusia sebagai Nabi Habakuk. Sesudah ia mengajukan pertanyaan tersebut kepada Tuhan, lalu di dalam Habakuk pasal 2 ayat 1 yang telah kita baca tadi, Habakuk berbicara kepada dirinya sendiri. Ya. Kemudian seperti yang telah saya utarakan di ayat 2 dan 4, Allah menjawab keluhan dan pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Habakuk tersebut. Jawaban yang diakhiri dengan di ayat 4 dalam kalimat dikatakan, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Dari situ kita dapat melihat penegasan Allah tentang pentingnya percaya atau iman yang sehat bagi semua orang, termasuk Nabi Habakuk dan kita sebagai pengikut Kristus hari-hari ini. Iman yang sehat itu akan mampukan kita menantikan penggenapan janji Tuhan tanpa berputus asa. Sekali lagi, iman yang sehat itu akan memampukan kita menantikan penggenapan janji Tuhan tanpa berputus asa.
Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, apakah wujud menantikan penggenapan janji Tuhan dengan iman tersebut? Di dalam Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 4, kita melihat ada 3 sikap dalam menantikan penggenapan janji Tuhan dengan iman. Ketiga sikap tersebut adalah yang pertama, sikap dalam menantikan penggenapan janji Tuhan dengan iman. Yang pertama, menanti dengan tekun. Sekali lagi, sikap dalam menanti penggenapan janji Tuhan dengan iman. Pertama, menanti dengan tekun. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, artinya bukan sekedar menanti dengan masa bodoh seperti yang tercemin dalam lagu yang sangat populer di era masa lalu, yaitu yang berjudul Kue Sera-Sera. Ya, kata dalam bahasa Spanyol yang artinya apapun yang terjadi, terjadilah. Ya, kalau di lagu sekuler Indonesia ada lagunya juga kan seperti oh, apa yang terjadi, terjadilah. Nah, ini dalam bahasa Spanyol dikatakan kue sera-sera ini artinya adalah apapun yang terjadi, terjadilah. Ya, whatever will be, will be. Di dalam lagu itu diceritakan tentang seorang bocah perempuan yang sejak kecil bertanya kepada ibunya tentang masa depannya, yaitu apakah ia nanti kalau sudah besar akan menjadi seorang gadis yang cantik dan menjadi seorang yang kaya. Demikian juga ketika ia sudah menjadi seorang gadis, ia bertanya tentang masa depannya kepada pemuda yang dikasihinya. Dia katakan, apakah nanti setiap hari aku akan berbahagia? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, jawaban yang ia terima baik dari ibunya maupun dari kekasihnya sama, yaitu bahwa masa depan tidak dapat diketahui. Karena itu mereka memberi nasihat kepada dirinya agar bersikap apa yang terjadi, terjadilah. Nah, seiring dalam perjalanan waktu, sang gadis menikah dan dia juga punya anak. Dan anak-anaknya bertanya kepada gadis tersebut, kepada mama mereka, katakan, Mama, apakah di masa depan kami akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang kaya? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sang ibu berkata, dia katakan kepada mereka, kue sera-sera, whatever will be the features, not all. Ya, dia katakan apapun yang terjadi, terjadilah. Kalimat ini dapat diartikan, masa bodoh lah. Apa yang mau terjadi, terjadi sajalah. Tuhan mau apa, terserah Tuhan saja. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin pernah kita ada dalam fase seperti ini ketika itu terserah Tuhan lah. Kemarin kan Pastor Nema bilang ada satu lagu yang diciptakan oleh Pak Erastus Sabdoni, katakan suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, tentu Pak Erastus menciptakan lagu itu bukan karena masa bodoh kepada Tuhan, tetapi itu adalah sebuah pernyataan iman bahwa biarlah Tuhan yang berkehendak. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti apa yang dikatakan di dalam lagu Kue Sera-Sera ini, dikatakan masa bodoh lah. Ya, apa yang Tuhan mau, terserah Tuhan aja lah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sepintas sikap itu nampak seperti penyerahan diri di dalam iman. Namun iman yang sehat tidaklah demikian. Ya, tidak bersikap masa bodoh terhadap keadaan yang sedang dialami. Iman yang sehat adalah seperti yang diutarakan oleh Nabi Habakuk di dalam Habakuk pasal 2 ayat 1. Dia katakan di sana, menanti dengan tekun. Ya, di dalam ayat 1 tadi katakan, aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Artinya Nabi Habakuk dia katakan, aku akan berdiri dengan tekun. Tidak mau bergerak, dia tetap memperhatikan dan sampai Tuhan memfirmankan apa yang dia firmankan melalui Nabi Habakuk. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, sebaliknya dari bersikap masa bodoh, Nabi Habakuk mengutarakan tekadnya yaitu dengan tekun menanti jawaban Tuhan terhadap doa yang ia panjatkan.
Ketekunan seperti seorang penjaga yang berdiri di tempat penjagaan dan bertahan di menara. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita pernah melihat di gambar atau di TV atau di media sosial, seorang tentara Inggris yang bertugas di gardu jaga dengan pakaian lengkap, dengan nuansa warna merah, dengan topi yang agak tinggi dan membawa senjata, maka seorang prajurit yang piket di gardu penjagaan tersebut, saudara, meskipun ada banyak orang lewat di sana, ada papanya, ada mamanya, ada adiknya, ada teman, besti dan segala macam, dia tetap tegak, dia melihat ke depan, dia tidak terpengaruh. Atau sebentar-bentar dia merokok dulu, atau dia pesan kopi ke GrabFood, tolong kopi itu dong, kopi yang enak gitu, di kopi tiam ya. Enggak, Bapak Ibu dan Saudara, seorang tentara Inggris yang menjaga di gardu jaga, dia akan tetap berdiri meskipun orang lalu lalang di hadapannya, meskipun dia digodain, dicandain, dia tidak ketawa, dia tidak terpengaruh, dia tetap dengan sikap tegak dan tidak terpengaruh dengan keadaan di sekitarnya. Bapak Ibu dan Saudara, dengan disiplin yang teguh, prajurit itu akan berdiri dengan sikap sempurna di gardunya sambil memegang senjatanya. Sikap tekun tersebut itulah yang diutarakan oleh Nabi Habakuk dalam kalimat, dia katakan, aku akan berdiri di tempat penjagaanku. Tekun menanti dalam doa, tekun menanti dengan iman dan tidak membiarkan kegigihan dalam doa menjadi kendur. Ya, itulah sikap dari iman yang sehat, yaitu terus menanti jawaban Tuhan dengan berdoa secara tekun. Meskipun apa yang kita minta kepada Tuhan belum kita terima, tetapi kita tetap memiliki sikap tekun di dalam berdoa, menantikan jawaban Tuhan di dalam hidup kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, sikap dalam menanti penggenapan janji Tuhan dengan iman adalah menanti dengan sabar. Ya, sekali lagi, sikap dalam menanti penggenapan janji Tuhan dengan iman adalah menanti dengan sabar. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, sikap menanti dengan sabar ini dilandaskan pada kesadaran bahwa jadwal kerja Tuhan tidaklah selalu seperti keinginan kita sebagai manusia. Sekali lagi, sikap menanti dengan sabar ini dilandaskan pada kesadaran bahwa jadwal kerja Tuhan tidaklah selalu seperti keinginan kita. Tuhan adalah pribadi yang berhikmat, sehingga ia sangat mengetahui kapan waktu yang terbaik bagi dirinya untuk bertindak memenuhi janjinya di dalam hidup kita. Dengan kata lain, Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Sehingga belum waktunya dia menggenapi janjinya, dia sudah melakukannya. Ataupun saudara, Tuhan juga tidak pernah terlambat. Ketika sudah waktunya dia melakukannya, dia tidak melakukannya. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, dalam hikmatnya yang tidak terbatas itu, Tuhan selalu dapat bekerja tepat pada waktunya. Terlebih lagi karena dia adalah pribadi yang setia, sehingga dia tidak pernah melupakan apa yang dia janjikan. Bapak Ibu dan Saudara, sedangkan kita sebagai manusia, dalam segala keterbatasan kita, baik dalam hikmat maupun pengetahuan, kita tidak mengetahui waktu yang tepat bagi Tuhan untuk menggenapi janjinya. Alhasil, jadi kita bisa beranggapan bahwa Tuhan berlambat-lambat atau mengulur-ngulur waktu untuk menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan tidak melangkah, tidak berkarya, tidak bertindak sesuai dengan waktu kita. Padahal Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan tidak pernah menunda-nunda atau mengulur-ngulur waktu dirinya untuk menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Hal itulah yang Allah kemukakan kepada Nabi Habakuk di dalam Habakuk pasal 2 ayat 2-3 dikatakan di sana, Tuhan menjawabku, katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada lolo batu supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya. Dan bukan tipuan, itu adalah jawaban Tuhan kepada Nabi Habakuk. Meskipun lambat, dia katakan, nantikanlah itu sebab hal itu pasti akan datang dan tidak tertunda. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, di ayat 2 Tuhan menyuruh Habakuk untuk menulis apa yang ia rencanakan dan apa yang telah
telah dilihat oleh Nabi Habakuk pada loloh batu, supaya dengan demikian orang dapat membaca apa yang Allah rencanakan tersebut. Ya, dan rencana itu tidak akan terhapus oleh waktu karena terukir pada loloh batu. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, rencana Tuhan dapat diandalkan karena ia menjamin bahwa apa yang ia rencanakan dan janjikan pasti digenapinya di dalam kehidupan kita orang percaya kepadanya. Bukan hanya pasti digenapi kapan saja, namun di ayat ketiga dikatakan Tuhan menjamin bahwa semua itu pasti akan digenapi tepat pada waktunya. Karenanya ayat tersebut Tuhan berkata, hal itu pasti akan datang dan tidak tertunda. Apabila kita menyadari dan mempercayai hikmat dan kesetiaan Tuhan terhadap janjinya tersebut, maka kita dengan iman akan menanti penggenapan janjinya itu dengan penuh kesabaran. Mengenai sikap menanti dengan sabar tersebut, Henry Nouwen, seorang biarawan odoterapis, profesor dalam bidang psikologi dan teologi yang sangat ternama dari Belanda dan yang hidup mengabdi di lingkungan orang-orang yang mengalami hambatan mental di New York. Dalam bukunya yang berjudul Sabbatical Journey, menggambarkannya seperti kesabaran seorang pemain akrobat terbis. Itulah pemain akrobat terbis yang bergayutan pada palang yang tergantung pada tali di tempat yang tinggi dan dengan atraksi sirkus mereka. Dalam akrobat tersebut selalu terdiri dengan berpasangan atau dua orang. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, seorang yang menjadi flyer atau seorang yang melompat atau melayang dan seorang yang menjadi penangkap atau catcher ya. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, dalam hal ini seorang flyer, seorang yang melompat tinggi ke depan atau jauh ke sana, dia tidak akan berusaha menangkap tangan catcher atau penangkap dia. Tetapi saudara, ketika dia melompat, dia akan tetap tenang, dia yakin bahwa temannya yang akan menangkap dia pasti akan menangkap dia pada waktunya. Sehingga dia tidak akan berusaha mencari mana tangan yang akan menangkap saya, tidak saudara. Tetapi seorang flyer, seorang yang terbang atau yang melompat tersebut saudara, dia akan melompat dengan keyakinan bahwa temannya yang akan menangkap dia akan ditangkap tangannya pada waktunya. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, memang bukanlah itu perkara yang mudah. Tetapi hanya orang-orang yang profesional yang tentunya sudah berlatih sedemikian rupa sehingga mereka dapat bergelantungan dengan tali yang sangat tinggi, bisa melompat ke sana kemari dan tidak jatuh ke bawah. Bapak Ibu dan Saudara, demikianlah halnya di dalam kehidupan kita. Allah tahu kapan Dia bekerja di dalam hidup kita. Allah tahu kapan Dia berkarya dalam hidup kita. Dan Dia tidak pernah melepaskan tangan kita. Dia tahu ketika kita jatuh, Tuhan tahu menangkap hidup kita. Dia akan mengangkat kita dan Dia tidak membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Itu adalah kebenaran firman Allah. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, yang harus dilakukan dan harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah menunggu dengan kepercayaan penuh bahwa penangkap itu, bahwa Tuhan itu pasti akan menangkap diri kita tepat pada waktunya. Sikap seperti itulah yang harus ada dalam diri kita dalam menanti jawaban Tuhan terhadap janji-janjinya dalam hidup kita. Kita harus menunggu dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan pasti akan menangkap tangan kita tepat pada waktunya. Menunggu dengan sabar dan dengan penuh iman. Karena Dia adalah Tuhan pribadi yang maha berhikmat dan setia. Dia tidak lalai dalam mengulurkan tangannya sehingga membiarkan kita melayang jatuh. Tidak. Artinya yang pasti Tuhan akan mengulurkan tangannya bagi kita tepat pada waktunya ketika kita menanti dengan penuh kesabaran. Sebagaimana yang sudah dicatat di renungan ibadah praibadah tadi dikatakan Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, ada kuasa Tuhan. Ada roh Allah yang terus menguatkan kita. Berjalan di dalam segala pergumulan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Dia katakan, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Orang-orang yang menantikan Tuhan selanjutnya di Yesaya 49 ayat 23c ditulis di sana. Bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Bapak, Ibu dan Saudara, percayalah bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan kita. Tidak pernah membiarkan kita malu. Itulah janji Tuhan di dalam kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Memang Bapak, Ibu dan Saudara, seringkali dalam perjalanan hidup kita, karena kita berjalan sendiri, tidak berkonsultasi dengan Tuhan, kita mengambil keputusan sendiri. Dan kalau kita sudah mumet, sudah mentok dan gak ada jalan keluar, baru kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan gimana dong, tolonglah. Ya, bisa jadi kita menyalahkan Tuhan ya. Kita bisa jadi kenapa Tuhan membiarkan ini. Padahal kita yang merencanakan, kita yang bertindak sendiri, kita yang bertanya kepada Tuhan. Kenapa ini terjadi? Nah Bapak, Ibu dan Saudara, tentu pengalaman-pengalaman masa lalu kita yang ketika kita bertindak sendiri, kita mengalami kebuntuan dalam hidup kita. Kita tidak mau mengulang itu di masa depan. Artinya kita terus menanti jawaban Tuhan sampai Tuhan memberikan itu dalam hidup kita. Hal yang ketiga Bapak, Ibu dan Saudara, sikap dalam menanti pengenapan janji Tuhan dengan iman adalah menanti dengan kerendahan hati. Sekali lagi, menanti dengan rendah hati. Bapak, Ibu dan Saudara, kerendahan hati ini tidak terlepas dari kesadaran akan keterbatasan kita di hadapan Allah. Dan keyakinan bahwa Allah adalah pribadi yang maha berdaulat di dalam hidup kita. Di dalam kesadaran keyakinan tersebut, kita tidak akan berupaya mendikte ataupun memaksa Tuhan supaya bekerja menurut keinginan kita. Ya, orang yang tidak menyadari akan keterbatasan dirinya akan cenderung beranggapan bahwa dia lebih tahu tentang waktu yang paling tepat bagi Allah untuk mengerjakan janjinya dalam hidupnya. Ya, jadi Bapak, Ibu dan Saudara, orang yang tidak menyadari, yang tidak memiliki kerendahan hati dalam hidupnya, dalam menantikan jawaban Tuhan, seringkali dia akan mendikte, dia akan mengarahkan Tuhan, kalau bisa Tuhan besok, kalau bisa hari ini dalam nama Yesus. Saya percaya dengan iman, putarlah semua apa yang tidak bisa diputar Tuhan, lakukan apa yang tidak bisa dilakukan supaya tercapai keinginan. Saudara, itu adalah sikap kerendahan hati dalam kehidupan orang. Artinya dia mengatur jalannya sendiri, dia mengatur Tuhan supaya dia bisa melakukan sesuai dengan keinginannya. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, demikian pula ia akan merasa bahwa dirinya lebih paham daripada Allah tentang apa yang terbaik bagi Tuhan untuk bertindak. Sehingga tak jarang ia berkata, Tuhan engkau terlambat. Atau Tuhan, jalan yang kau tempuh belum tepat Tuhan. Itu keliru Tuhan. Dan dia akan mengancam, Tuhan kalau besok, kalau hari ini Tuhan tidak menggenapi, sorry. Saya nggak mau percaya lagi dengan Tuhan. Saya nggak mau beribadah lagi dengan Tuhan. Saya nggak mau melayani. Say goodbye. Itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kerendahan hati dalam kehidupan mereka. Tidak memiliki sikap kerendahan hati dalam menanti jawaban Tuhan. Mulai mengancam Tuhan, mulai mengatur-ngatur Tuhan, mulai tidak percaya kepada Tuhan, dan mulai lari jauh dari hadirat Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, menanggapi sikap tersebut di dalam Habakuk pasal 2 ayat 4, Allah berkata kepada Nabi Habakuk sebagai berikut. Sesungguhnya orang yang memusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Ya. Ayat ini khususnya kalimat tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya merupakan prinsip yang sangat penting sehingga dikutip 3 kali di dalam kitab perjanjian baru. Yaitu di dalam Roma pasal 1 ayat 17, Galatia 3 ayat 11 dan di dalam Ibrani 10 ayat 38. Bapak, Ibu dan Saudara, bahkan kalimat tersebut pula lah yang menginspirasi seorang Martin Luther, seorang rabi orto Dominikan dan tokoh pembaru gereja di Jerman pada abad ke-16 yang lampau. Saat itu yaitu di akhir tahun 1510, di dalam keinginan hatinya untuk hidup sebagai orang benar di mata Allah, maka Martin Luther pergi melakukan ziarah ke kota Roma. Sementara merangkak dengan lututnya menaiki tangga suci atau skala santa yang terletak di Basilika Santo Yohanes Selatoran di
kota Roma, yaitu guna menebus dosa-dosanya, Martin Luther teringat kepada ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal 1 ayat 17 yang merupakan kutipan dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 4 tadi yang sudah kita baca. Dan dia pernah membaca sebelumnya. Itulah salah satu titik awal dari gerakan reformasi gereja yang ia lakukan dan mengubah wajah gereja di seluruh dunia sampai hari ini. Sehingga ada namanya Kristen Protestan. Dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 4 tersebut dikatakan Allah membedakan antara orang yang congkak dengan istilah ia sebagai orang yang memusungkan dada dengan orang yang benar. Allah berkata bahwa orang yang congkak tidak lurus hatinya, ya. Sedangkan orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Orang yang congkak akan menganggap dirinya lebih tahu daripada Tuhan tentang waktu dan cara Tuhan menggenapi janjinya di dalam kehidupannya. Tetapi orang yang rendah hati atau orang yang tidak congkak akan hidup dengan percaya bahwa Tuhan selalu dapat diandalkan. Tuhan selalu bekerja tepat waktunya. Tuhan selalu menggenapi janjinya di dalam waktunya yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan memandang sikap itu sebagai sesuatu kebenaran. Singkat kata, orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan akan menanti pengenapan janji Tuhan dengan rendah hati. Ia tidak akan mengancam Tuhan dengan berkata, Tuhan kalau engkau tidak segera mengabulkan apa yang saya mau, saya akan tinggalkan engkau. Saya tidak percaya lagi kepada engkau. Saya tidak mau datang ke gereja, saya tidak mau melayani Tuhan. Saya tidak mau lagi kenal siapa itu Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, kalau itu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, mari kita merenungkan apa yang sedang kita pelajari pada hari ini. Bagaimana Nabi Habakuk menyadari bahwa biarkanlah Tuhan berkarya, bekerja menurut caranya. Dia menunggu apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidupnya. Menanti jawaban Tuhan dengan tekun di sepanjang bulan ini termasuk pada hari ini. Kita harus memiliki sikap menanti jawaban Tuhan itu dengan sabar. Bukan dengan keinginan kita, bukan dengan cara kita, bukan dengan memaksa Tuhan untuk mengenapi janjinya bagi kita. Berdasarkan berdasarkan kitab Habakuk yang sudah kita pelajari tentang iman yang sehat berdasarkan dalam Habakuk 2 ayat 1 sampai 4, kita melihat bahwa iman yang sehat akan memampukan kita untuk menanti pengenapan janji Tuhan tanpa berputus asa. Dalam penantian tersebut, kita bersikap tekun, sabar dan rendah hati di hadapan Tuhan. Ketika sikap tersebut yaitu tekun, sabar dan rendah hati tadi tidak terlepas dalam kesadaran dan keyakinan kita akan kedaulatan Tuhan, hikmat yang tidak terbatas dan kesetiaannya yang tidak pernah berubah. Bapak Ibu dan Saudara, sebagai satu sikap kita dalam menanggapi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini dalam menantikan janji Tuhan, maka marilah kita menentukan waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan secara teratur setiap hari. Hal ini sebagai wujud dari ketekunan seperti Habakuk yang setia berjaga menantikan jawaban Tuhan. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, di gereja kita ada ibadah harian, ada doa. Mari kita bersama-sama membangun iman kita, memiliki sikap yang tekun di dalam mencari wajah Tuhan. Yang kedua, ketika menanti jawaban Tuhan yang belum kunjung tiba, senantiasa ingatlah akan kesetiaan dan hikmat Tuhan, sehingga dengan sabar kita dapat menanti uluran tangan Tuhan, menjawab setiap doa-doa kita. Dan yang ketiga, belajarlah untuk tidak mendikte Tuhan tentang cara dan waktunya Tuhan bagi dia untuk bekerja bagi kita. Sebaliknya datanglah kepadanya dengan kerendahan hati serta ucapan syukur sekalipun jawaban itu belum kita terima sampai detik ini. Dalam semua itu pandanglah kepada Yesus sebagai pribadi yang dengan tekun dan sabar memikul penderitaan di kayu salib. Karena kasihnya kepada kita dan dengan rendah hati menyerahkan kehendaknya kepada Allah Bapa dalam doa di Taman Getsemani. Ketekunan, kesabaran dan kerendahan hati Tuhan Yesus yang memulihkan dan menyelamatkan kita. Ketekunan, kesabaran dan kerendahan hati Kristus yang memberikan pengharapan bagi kita. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita berpegang kepada kebenaran itu. Percaya bahwa Dia satu-satunya pertolongan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdiri bersama-sama.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku ku percaya. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa menantikan janji Tuhan. Menantikan janji Tuhan bukanlah hal yang mudah, karena seringkali janji Tuhan itu tidak seperti apa yang kita inginkan, tidak seperti waktu kita, tidak seperti apa yang kita mau. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, meskipun apa yang kita minta kepada Tuhan, meskipun apa yang kita rindukan kepada Tuhan, mungkin kita sudah mendoakannya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Dan sampai detik ini, Tuhan belum memberikan jawaban bagi kita. Firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini untuk kita tetap menanti dengan penuh ketekunan. Kita harus tetap menanti dengan sabar. Dan kita menanti
dengan kerendahan hati. Percayalah bahwa Tuhan tahu waktu yang tepat di dalam hidup kita, menggenapi janjinya di dalam hidup kita. Tuhan lebih tahu cara yang terbaik. Tuhan lebih tahu waktu yang terbaik bagi kita. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara, ketika sampai detik ini Tuhan masih belum menggenapi janjinya di dalam hidup kita, bersabarlah, tetap bertekun di dalam doa. Jangan jauh dari Tuhan. Tetap percaya akan kedaulatan Allah. Tetap percaya akan kesetiaan Tuhan. Tetap percaya akan hikmat Allah yang mengetahui yang terbaik di dalam hidup kita. Kalau di waktu-waktu yang lalu kita seringkali memilih jalan kita. Kita seringkali berjalan tanpa meminta hikmat dari Tuhan. Dan akhirnya kita kecewa. Bapak, Ibu dan Saudara, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, teruslah kita bertekun. Teruslah kita bersabar. Dan terus memiliki kerendahan hati. Percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Dia pasti menggenapi janjinya tepat pada waktunya. Biarlah pernyataan Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam hidup kita, sehingga kita tetap mengalami kekuatan yang baru. Kuasa Tuhan yang membuat kita terbang tinggi, sehingga kita melihat kuasanya, melihat mukjizatnya yang pasti digenapi di dalam hidup kita. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Engkau tolong kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan oleh Roh Kudus-Mu dalam menantikan jawaban Tuhan dalam hidup kami. Kami menyadari keterbatasan kami. Kami terbatas dalam hikmat. Kami terbatas dalam pengetahuan. Sehingga kami tidak tahu kapan Tuhan akan menggenapi janji-Mu dalam hidup kami. Tetapi Tuhan berfirman kepada kami pada hari ini, biarlah kami tetap sabar, kami tetap bertekun, dan tetap memiliki kerendahan hati di hadapan Allah. Karena Engkau Tuhan yang pasti menggenapi janji-Mu dalam hidup kami. Engkau tolong setiap kami umat-Mu Bapa, biarlah iman pengharapan kami terus tertuju kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Tiga bulan ke depan, kita akan merayakan Natal. Sebelum Natal, kita akan mengadakan beberapa acara perayaan. HUT GKPB ke-23 pada bulan Oktober dan ibadah penyambutan mahasiswa baru pada bulan September. Oleh karenanya, kita akan membawa persembahan khusus untuk mensupport kegiatan yang dimaksud di atas. Melalui rekening gereja dan amplop yang telah disediakan. Dan mempersiapkan diri untuk melakukan bakti sosial, salah satunya adalah donor darah. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan. Melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa
diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram NBC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sungguh hati kami bersyukur menantikan janji Tuhan yang pasti digenapi di dalam hidup kami. Dan kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, buat waktu yang baik Tuhan berikan bagi kami untuk beribadah pada hari ini, membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, mewakili syukur kami dan mempersembahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Kami berterima kasih, kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan doa kami, mendengarkan firman pada hari ini. Itu adalah anugerah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam pengenalan Allah. Kami terus mengalami iman yang selalu bertekun di dalam Engkau Tuhan, dalam menanti setiap janji-janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kami, sehingga kami tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan, Engkau Allah yang terus memelihara hidup kami. Dalam masa-masa yang tidak mudah, kami percaya tangan Tuhan yang perkasa menolong kami. Tangan Tuhan yang kuat itu yang akan memegang hidup kami, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir. Kami percaya kuasa Tuhan yang senantiasa ada bersama di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami teringat akan saudara kami yang sedang mengalami gempa di NTT, di Flores Tuhan. Kalau kemarin mereka mengalami gempa bumi, kami berdoa, Tuhan Engkau Allah yang menolong kehidupan saudara kami yang ada di sana ya Tuhan. Kami percaya Tuhan terus berkarya dan bekerja di dalam kehidupan mereka. Dalam segala apapun yang terjadi, biarlah mereka terus memandang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak kehilangan pengharapan Engkau Tuhan
yang memberikan pertolongan dalam kehidupan saudara kami yang ada di NTT saat ini. Juga Tuhan, dalam persembahan yang telah kami kumpulkan untuk mendukung mereka di sana, Tuhan Engkau memberkati umat-Mu yang telah mempersembahkan persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh bermanfaat, boleh berguna untuk meringankan beban saudara kami yang ada di Flores NTT yang sedang mengalami bencana alam. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Kami percaya kasih sayang Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna menyertai kehidupan kami menghadapi hari-hari yang ada di depan kami. Tuhan, kami tidak perlu takut dan khawatir karena Engkau Tuhan yang berserta di dalam hidup kami. Bapak, Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Bela berkat di dalam Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang menuntun memimpin setiap langkah demi langkahmu dalam segala apapun yang Engkau perbuat, dibuatnya Engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan bersama kita, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.